Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan peta konsep materi bahasa Indonesia di kelas 12 ya. Seperti kalian ketahui bahwa kita memulai materi pelajaran di tahun ajaran baru ini. Nah, untuk materi bahasa Indonesia yang perlu kalian ketahui ada 4 topik yang harus kita selesaikan selama 1 tahun ke depan ya. Seperti kalian ketahui bahwa dalam 1 tahun pembelajaran itu ada 2 semester, semester ganjil dengan semester genap. Nah, materi-materi yang dibahas di semester ganjil itu ada 2, yaitu surat lamaran pekerjaan dengan teks cerita sejarah. Sedangkan nanti di semester genap itu ada 2 juga, yaitu mengenai teks editorial dengan teks iklan. Ya, nah, Ibu akan memberikan gambaran sedikit apa yang maksud dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi pada pembelajaran yang pertama ini kalian mengetahui bahwa sering mendengar istilah surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti secara panjang lebar kita akan membahas mulai dari pengertian suratnya, apa arti lamaran pekerjaannya, dan segala hal yang perlu kalian ketahui mengenai surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi intinya itu surat itu merupakan tanda bukti tertulis berupa surat permohonan yang dibuat seseorang atau pelamar kerja yang sedang memberikan pekerjaan di suatu perusahaan. Itu secara globalnya pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, nanti bagaimana strukturnya, bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan merupakan bagian dari apakah surat lamaran pekerjaan itu, ya nanti kita bahas lebih rinci lagi ya. Nah, itu. Yang kedua yaitu mengenai teks cerita sejarah. Kalian tahu yang disebut dengan sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau ya. Apakah perlu kita mengetahui sejarah tentang suatu daerah atau sejarah-sejarah yang terjadi di dunia ataupun di kita di Indonesia? Menurut Ibu itu sangat penting sekali, karena dengan kita mempelajari sejarah berarti kita menghargai karya-karya yang sudah dihasilkan oleh para penulis maupun pejuang ya. Jadi pengertian teks cerita sejarah itu yaitu merupakan teks yang isinya itu menceritakan atau menjelaskan fakta serta peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu hingga memiliki nilai sejarahnya. Karena Ibu bisa menyimpulkan bahwa kita sekarang bisa hidup di zaman era yang sangat modern itu salah satunya yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi yang bisa menjadi latar belakang ya penekanannya itu yang memiliki nilai sejarah ya. Yaitu diantaranya. Lalu mengenai apa saja yang harus dipelajari yang akan nanti kita bahas dari teks cerita sejarah ini. Nah, itulah yang akan kita pelajari di semester ini ya. Nah, sedangkan untuk semester genapnya kita lanjut yaitu mengenai teks editorial atau artikel. Mungkin yang akan kita bahas, jadi kata editorial itu berasal dari kata edit. Kalau edit itu berarti mengedit atau menilai, begitu ya. Atau boleh dikatakan memberikan penilaian, mengedit. Oh my God. Teks editorial itu bisa juga disebut dengan tajuk rencana atau yang disebut dengan membahas artikel. Jadi mengedit dari artikel-artikel atau mencari ulasan pokok yang diinginkan
oleh si penulis dari isu atau tulisan-tulisan tersebut, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan teks editorial. Selanjutnya, yaitu yang perlu kita bahas di semester kedua itu atau semester genap, yaitu pengertian tentang teks iklan, ya. Kalau yang disebutkan iklan, yaitu istilahnya salah satu media promosi, mempromosikan baik itu barang ataupun jasa kepada masyarakat yang dibuat semenarik mungkin dengan tujuan agar tertarik mengenali, membeli, dan menikmati barang atau jasa tersebut, ya. Apalagi sekarang kita mengetahui banyak cara mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat. Kalau dulu kita bisa berhadapan langsung dengan orangnya, menawarkannya secara langsung, tapi sekarang dengan ilmu pengetahuan, dengan alat komunikasi yang sangat canggih itu, kita bisa melakukannya secara online, ya. Ibu yakin di antara kalian semua pasti pernah melakukan transaksi secara online, ya. Nah, bagaimana cara keuntungan, ya, keuntungan dari kita bertransaksi atau melihat iklan secara online, ya. Bisa juga kita menawarkannya, gitu ya. Bagaimana keuntungan-keuntungan. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti di semester terakhir dari pembelajaran kita kali ini, ya. Nah, jadi Ibu sampaikan lagi bahwa kalian bisa mencari, ya, menggali materi-materi yang kita bahas di tahun pelajaran ini, ya. Jadi ulangi lagi bahwa materi yang kita bahas itu hanya ada 4, walaupun mungkin nanti kita gali lagi, kita kembangkan lagi dari keempat tema tersebut. Jadi yang pertama yaitu tadi Ibu sampaikan, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Yang kedua tentang teks cerita sejarah. Nah, itu yang kita harus selesaikan di semester ganjil ini. Dan semester genap yaitu mengenai teks editorial dengan teks iklan. Ya, itu saja yang perlu Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga kalian bisa memahaminya, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.